不高兴，所以怎么回事？神元崩散后，你的力量自然。 Hey halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Seperti biasa kali ini saya akan melanjutkan episode Donghua kembali. Dan kali ini saya akan melanjutkan kembali series dari Donghua God of Spring and Autumn. Dan agar tak bertele-tele lagi, mari kita langsung saja menuju ke inti alur cerita filmnya. Dan setelah sebelumnya senjata sihir gabungan dari beberapa Jiuding yang telah disatukan oleh Zisang meledak hingga kemudian menyebabkan sebuah ledakan dan membuat sang raja memimpikan kejadian yang pernah ia alami dahulu, yaitu saat ia memberikan sebuah persembahan kepada dewanya hingga sang raja melukai wajah sang pelayan dengan ganas tepat di bagian wajahnya. Dan kini dengan terbayangnya kejadian yang pernah ia alami tersebut, maka setelahnya ia pun menaruh curiga pada Xiaoxi hingga Xiaoxi pun ia buat tak bisa untuk bergerak hanya dengan menggunakan kekuatan yang bisa kita sebut hanya 0,00% dari seluruh kekuatan yang ia punya. Dengan cukup marah, si raja pun menginterogasi Xiaoxi agar Xiaoxi jujur akan hal apa yang ia telah sembunyikan dari sang raja. Namun sebelum semua terjawab, tiba-tiba pelayan sang raja memanggil raja hingga Xiaoxi kali ini sepenuhnya berhasil mengelabuhi raja kembali. Dawa. 你到底是什么？司命云池求见，有要事禀。 Singkat cerita, keluarlah sang raja untuk memandangi langit yang mulai menghitam dan dihiasi sinar geledek yang kerap menyambar beberapa kali. Yang sesaat setelahnya, si Mehmet pun menjelaskan dengan rinci tentang Jiuding atau senjata sihir yang telah kita lihat meledak di episode sebelumnya, agar sang raja tak perlu banyak berpikir dan mudah untuk dimengerti. Yang sesaat setelahnya benarlah teori yang Mehmet jelaskan, yaitu tentang Jiuding atau senjata sihir yang telah kita lihat hanya bisa dikendalikan oleh Nona Zisang karena benda warisan yang telah ditinggalkan oleh leluhur Nona Zisang. Dan ternyata kebetulan tadi sang raja memimpikan hal yang sama dan berkaitan dengan semua yang telah Mehmet jelaskan dengan secara rinci tersebut. Dan sesaat setelahnya diputuskanlah bahwa sang raja akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menemukan Jiuding atau senjata sihir tersebut yang ternyata bernama Tian Yuxing. 现世之下，九鼎寻常之人根本不能驾驭。那怎样的？此星西关王月，既然已随说刀光血影入梦，那么，如何才能找到？如今横空出世，必然。 Iblis harimau yang telah menyerang Hanji hingga hampir saja ia tersegel oleh Zisang, kini terlihat ia sedang menemui tuannya yang tak lain dan tak bukan adalah Senjung yang sedari awal memerintahkan si iblis. Di sana kemudian Senjung menanyakan tugas yang ia berikan pada si iblis, yang lantas iblis harimau menjawab dengan sedikit nada kebohongan. Namun ternyata tuannya tersebut mengetahui bahwa si iblis telah kewalahan melawan Hanji. Dan karena Senjung tak puas akan pekerjaan yang dilakukan si iblis, maka ia pun mengancam iblis harimau dengan mengatakan ia akan mengundang seorang sage, yang lantas kemudian membuat si iblis cukup merasa ketakutan akan ancaman tersebut hingga ia kemudian memohon dengan begitu hina agar keselamatannya dijamin oleh Senjung. 看你的样子，倒像是完成的很辛苦，依次向圣君邀功中的东西。 圣君的大不要多想，我不想这样的事情再发生。 Sehingga cerita setelah melawan si iblis harimau, Hanji kini menggendong Zisang di punggungnya untuk ia bawa ke tempat pengungsian karena terlihat Nona Zisang sudah sangat kelelahan setelah semua kejadian yang mereka alami di episode sebelumnya. Tak hanya Zisang, bahkan si naga Yinglong yang perkasa ternyata juga ia bawa, namun dengan tali yang melilit di perut si naga, dan Hanji menyeret si Yinglong atau si naga tersebut sepanjang perjalanan tanpa sedikit pun Hanji merasa iba atau rasa belas kasihan padanya. Sekian waktu berlalu dan sepanjang malam telah mereka lalui bersama. Kini terlihat Zisang sedang memimpikan sebuah mimpi buruk hingga ia meneteskan air mata karenanya. Yang tak lama setelahnya direviewlah mimpi tersebut yang menunjukkan suasana di saat detik-detik terbunuhnya sang ayah dari Nona Zisang akibat pengkhianatan seluruh rakyatnya.
Sementara si naga Yinglong yang terlihat kini ia sedang disiksa oleh Hanji akibat semua hal yang telah dibuat oleh si naga Yinglong. Hingga si naga Yinglong memprotes kelakuan Hanji tersebut dan ia mengancam Hanji dengan segala kekuatan yang ia punya jika saja ia sampai kembali ke ukuran tubuh aslinya. Tak cukup hanya dengan memukul dengan pedang Xiaoshuan secara berulang kali, sesekali Hanji pun memukul si naga Yinglong hingga terlihat si naga cukup merasakan kekesalan akan kekonyolan yang telah dilakukan oleh Hanji tersebut. Tak lama setelahnya bangunlah Nona Zhisang dari pingsannya yang kemudian datanglah seorang pelayan yang melaporkan hal tersebut pada Guleng dan juga Hanji. Namun si pelayan ternyata hanya mengizinkan Guleng seorang untuk mengunjungi Nona Zhisang di dalam ruangannya. 泄露太甚！求你安静，没当场暴毙，算咱女人走运。中作梗，哪里会有这些事情？否则我就把你扒皮成筋，做成。紫杉姑娘醒了。 Sesamanya di sana dan kemudian dengan ekspresi sedihnya, Nona Zhisang pun menjelaskan kegagalannya untuk menyatukan beberapa Jiuding hingga ia pun merasakan kekecewaan yang amat besar kepada dirinya sendiri. Namun Gulung dengan iba kemudian ia pun mencoba menenangkan Nona Zhisang agar si Nona tak semakin bertambah sedih. Meski hal yang sudah ia impikan sejak lama berakhir sia-sia karena ulah si iblis rubah yang telah merebut senjata sihir dari tangannya. Dan mengenai si naga Yinglong yang ukurannya kini menyusut sangat jauh dari ukuran tubuh aslinya, ternyata si naga sebenarnya memiliki kontrak dengan Nona Zhisang akibat perjanjiannya dengan leluhur Nona Zhisang dan dikatakan bahwa naga Yinglong tersebut terkait dengan Nona Zhisang seorang. 我不配做爹爹的女儿。并不是小姐的错。应龙与那神月息息相关。说，只要掌握应龙， Hanji yang bertugas menjaga Yinglong agar tak kabur darinya, ternyata si naga Yinglong terus saja menggoda Hanji agar Hanji merasakan kekesalan dengan Yinglong yang terus saja mengoceh sepanjang waktu. Tak hanya itu, kemudian lagi dan lagi si naga Yinglong menggoda Hanji dengan mengatakan bahwa Hanji menyukai Nona Zhisang. Dan ia seolah mengatakan Hanji menjaga Nona Zhisang sedari awal adalah karena untuk mendapatkan simpati darinya. Hingga kemudian tali yang mengikat perut si naga Yinglong digigit dengan mudah oleh si naga hingga membuat tali tersebut putus dan si naga berhasil meloloskan diri. Tak mau membiarkan si naga Yinglong lolos begitu saja, maka Hanji pun mengejar si naga bersama pedang Xiaoshuan untuk menangkap si naga kembali. Namun nampaknya si naga cukup lincah dengan tubuh kecilnya yang terbang meliuk ke sana kemari. Dan saat si naga Yinglong tertangkap, ternyata Nona Zhisang tepat berada di dekat sana hingga Hanji pun mendengar percakapan dari Nona Zhisang yang mengatakan bahwa Hanji tak ada sangkut pautnya akan semua hal tersebut dan ia akan membebaskan Hanji agar Hanji tak lagi menjaganya kembali. Mendengar semua percakapan itu, kemudian Hanji pun masuk ke ruangan tersebut dan ia mengatakan pada Zhisang agar membiarkan Hanji menjaganya karena itu merupakan tugas yang telah diperintahkan kepadanya sedari awal. 遇险受伤，我亦有责任。 Sementara Yuan Xiu kini sedang menghadap pada rajanya yang saat setelahnya, sang raja pun menanyakan tentang Jiuding padanya dan ia pun berpendapat bahwa Jiuding adalah harta karun berharga. Dan sang raja harus mendapatkan Jiuding tersebut. Namun sebelum itu sang raja pun menanyakan siapakah orang yang pantas ia tugaskan dan ia menyebut nama Taizi. Namun sebelum itu Yuan Xiu menunjukkan sebuah gulungan kertas yang dikatakan benda tersebut merupakan hasil investigasi dan ternyata di kertas tersebut ada gambar Nona Zhisang yang sepertinya sebentar lagi Nona Zhisang akan diincar keberadaannya oleh sang raja. 九鼎是上古太玉所铸，乃是人间至宝。你以为谁最合适？太子，大王，弟子商。 Kembali pada Hanji kembali, kini terlihat Zhisang sedang menawarkan beberapa persyaratan pada Hanji jika Hanji masih ingin menjaganya saat ini hingga seterusnya. Dan beberapa hal tersebut diantaranya adalah Hanji harus mengikuti perintah Nona Zhisang untuk fokus pada tindakan berbahaya. Dan setiap tindakan Hanji harus mendapatkan izin dari Nona Zhisang. Dengan beberapa pertimbangan kemudian Hanji pun menyetujui semua hal tersebut karena memang sedari awal gurunya menugaskan Hanji untuk menjaga Zhisang. Yinglong kemudian merenung akan hal tadi yang kemudian Nona Zhisang pun mengatakan bahwa seharusnya Yinglong lebih tahu darinya tentang semua hal tersebut. Namun secara tiba-tiba Yinglong mengatakan tak akan membantu Nona Zhisang hingga Hanji lagi dan lagi menyiksa Yinglong dengan kekonyolannya hingga Yinglong dihempaskan ke sana kemari oleh pedang Xiaoshuan. Tak hanya itu, kemudian Yinglong pun mengatakan akan memakan Nona Zhisang saat Yinglong kembali ke ukuran tubuh aslinya. 类似乎急于深渊已久，
日后势必举证。这小子真的脑子不太好，这么轻，你应该比我要清楚，只有找回九鼎，本尊自然知晓。不过你以为本尊会？待本尊恢复法力，本尊是要他成为本尊的。 Sementara Shen Zong dan beberapa anak buahnya kini sedang berada di markas mereka, yang sesaat setelahnya muncullah lagi seorang iblis rubah yang lain yang mungkin saja sebentar lagi akan Shen Zong perintahkan untuk melakukan suatu hal untuknya. Namun ternyata kedua anak buahnya tersebut malah saling menyerang satu sama lain untuk saling melukai dengan kekuatan sihir yang mereka punya. Dan agar tak sampai menghasilkan korban jiwa di antara keduanya, maka Shen Zong pun kemudian berinisiatif melerai keduanya hingga pertarungan sihir di antara mereka pun berakhir setelahnya. Dan bisa kita tarik kesimpulan bahwa tiga anak kecil tersebut sebenarnya iri pada iblis rubah yang akan diperintahkan oleh Shen Zong untuk mencari senjata sihir atau Jiuding. Dan alasan pertarungan harus mereka lakukan adalah karena berdasarkan inisiatif jiwa-jiwa pertarung yang mereka punya untuk mengemban tugas dari Shen Zong. Meskipun sebenarnya Shen Zong telah mengutus si iblis rubah untuk melakukan perintahnya. 错也应该由我责罚。 Namun sayangnya episode God of Spring and Autumn kali ini berakhir di sini guys. Tapi tak perlu khawatir, episode berikutnya akan segera saya upload dan tentunya stay tune di channel ini guys. Seperti biasa terima kasih sudah menonton sampai akhir dan matur sakalangkong.